Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Sapitri. Nomor induk mahasiswa saya 20050760010. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengantar hakikat sejarah sastra dari kelompok 1. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu pengantar hakikat sejarah sastra. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang ada dibuat di wilayah Indonesia. Seiring juga secara luas dirujuk pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah turunannya. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Secara urutan waktu terbagi atas Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Punjaga Baru, Angkatan 1945, sampai dengan Angkatan tahun 2000-an. Dapat dikatakan bahwa sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Misal sejarah sastra Indonesia, sejarah sastra Jawa, dan sejarah sastra Inggris. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada tinjauan sejarah. Kepulauan Nusantara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit dengan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Lautan Teduh, atau disebut dengan Samudra Indonesia. Kepulauan Nusantara ini dihuni oleh beratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasanya masing-masing. Di abad-abad yang silam, beberapa tempat di Kepulauan Nusantara pernah berdiri sebuah kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdirinya seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mula Warman, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan lain-lain, yang beberapa tempat kerajaannya pernah cemerlang dan besar pengaruhnya di Nusantara. Masuk ke dalam perkembangan sastra. Sejak abad ke-19, ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang tidak ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Juga bahasa yang dipergunakannya akan sulit disebut sebagai bahasa Melayu yang murni atau bersih. Bahasa Melayu yang dipergunakan oleh para pengarang itu bukanlah bahasa Melayu yang tinggi, melainkan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Hasil-hasil sastra Melayu juga tidak kalah banyak seperti hikayat, syair, pantun, dan karya sastra lain yang indah dan usianya juga sudah berabad-abad. Masuk ke dalam sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Yang pertama ada sastra Indonesia. Adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Menurut bentuknya, sastra Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, prosa, puisi, prosa liris, dan yang terakhir, drama. Prosa adalah karangan yang bentuknya bebas tapi terikat, sedangkan puisi yaitu karangan yang bentuknya terikat. Prosa liris yaitu karangan yang bentuknya prosa dan puisi. Dan yang terakhir yaitu drama, yaitu karangan yang berbentuk skenario untuk dipentaskan atau disandiwarakan. Yang kedua adalah sastra Nusantara. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia dari Sumatera hingga Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini pertama kali dalam literatur bahasa Jawa Pertengahan
abad ke-12 hingga ke-16 untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Telah 4 terlupakan pada abad ke-20, istilah itu dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Sastra Nusantara tersebut termasuk ke dalam karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, Padang, Aceh, Melayu, dan sebagainya yang ada di seluruh Indonesia. Kelahiran sastra Indonesia bertolak belakang dengan direalisasikannya oleh para pujangga baru lewat majalah Pujangga Baru. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenalkan pula angkatan, yaitu suatu usaha pengelompokan sastra dalam suatu masa tertentu. Baik pada materi terakhir, yaitu periode sastra Indonesia. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia. Pembabakan atau periodisasi sastra disusun oleh para ahli menurut pandangan mereka masing-masing. Namun, periode sastra yang disusun oleh para ahli sastra Indonesia sama-sama memiliki dasar argumen yang kuat. Seperti Aji Prosidi membagi periode sastra dalam 2 kelompok, yaitu masa kelahiran dan masa penjadian pada tahun 1900 hingga 1954, dan masa yang kedua yaitu masa perkembangan pada tahun 1945 hingga 1969. Masa kelahiran dan masa penjadian pada tahun 1900 hingga 1954 periode dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, periode 1933, yaitu karya sastra yang didominasi dengan bahasa Melayu tinggi. Yang kedua, periode 1933 hingga 1942, yaitu muncul sejumlah sastrawan yang mulai memakai bahasa Indonesia. Dan pada periode ketiga, yaitu 1942 hingga 1945, yaitu angkatan yang muncul menjelang kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, yaitu masa perkembangan pada tahun 1945 hingga 1969. Dan yang terakhir yaitu dalam masa perkembangan pada tahun 1945 hingga 1969. Pada periode ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu periode pada tahun 1945 hingga 1953, yaitu sastrawan lebih ekspresif pasca kemerdekaan. Yang kedua, periode pada tahun 1953 hingga 1961, yaitu politik memiliki pengaruh kuat pada karya sastra angkatan. Dan yang terakhir yaitu periode pada tahun 1961 hingga 1969, yaitu sastrawan lebih banyak menggunakan konotasi agar terhindar dari pergulatan politik. Baik, pada materi terakhir saya akan memberi kesimpulan. Kesimpulannya adalah sastra berasal dari kata kastra, berarti tulisan yang makna asalnya dulu. Sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Teori sastra yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas, hukum-hukum, prinsip dasar seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Teori sastra yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas, hukum-hukum, prinsip dasar seperti struktur, sifat-sifat, jenis-jenis, dan sebagainya.